Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya teman-teman Mas Yoga dari RA Trans 88. Mohon maaf teman-teman, mungkin saya sudah lama tidak pernah mengupdate lagi ya untuk perkembangan bus 02 dikarenakan ada kesibukan, yaitu kesibukan saya berlayar, sehingga ada keterbatasan waktu sehingga belum dapat mengupdate. Untuk saat ini sudah mulai dicat dasar hitam. Lalu selanjutnya, setelah dilakukan pengecatan dasar dari tim mekaniknya sendiri dari Pak Bejo, saat ini sedang melakukan pelepasan selendang ya teman-teman, dikarenakan selendang akan diganti menjadi selendang patah, yaitu selendang JB3 Voyager pertama ya. Nah, karena kita akan membuat konsep bahwa 02 ini bertemakan JB3 single glass dengan tema bebas pandangan seperti itu. Lalu saat ini sudah dilakukan proses pencetakan livery. Ya, pencetakan livery ini sesuai yang saya inginkan atau sesuai dengan gambar yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya sama dengan Armada 01, akan membentuk sebuah mata tajam ya, mata tajam yang selalu fokus terhadap tujuan. Nah, itu konsep konsep kita bahwa livery ini adalah menggambarkan sebuah mata yang selalu fokus terhadap tujuan yang akan kita capai ke depannya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin nanti kita bisa melihat bagaimana bentuknya ya. Akan tetapi ada sedikit perbedaan bahwa di Armada 01 itu kemarin di livery terdapat aksen-aksen warna merah dan putih. Akan tetapi di 02 ini putihnya akan kita hilangkan menjadi merah saja, lalu dikombinasi dengan stripping atau gradasi merah yang agak tua ya, atau merah merah marun, kalau menurut saya merah marun. Nah, sekarang sudah dilakukan proses penutupan terhadap bodi yang tidak akan dicat atau membentuk livery, tentunya akan dicat warna merah sehingga ditutup lebih dahulu ya teman-teman, sehingga liverynya pada saat dibentuk atau dicat akan sesuai dengan apa yang kita telah berikan contohnya kepada body repair Pak Bejo begitu. Ini sedang dilakukan pemasangan koran ya teman-teman. Nah ini dia, nah, bagian kanan juga sudah mulai dikerjakan. Fungsi dari koran ini adalah memberikan batasan di mana ini yang akan dicat berwarna merah dan ini yang tetap berwarna hitam begitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mengetahui atau sudah berkali-kali mungkin ya melihat bagaimana cara membuat livery ya. Kurang lebihnya sama seperti ini teman-teman. Untuk pemasangan livery ini disaksikan sendiri tadi teman-teman oleh Pak Bejo yang memakai baju hijau tadi teman-teman. Itu adalah sang owner dari body repair ini. Nah, sambil kita menyaksikan untuk pembuatan livery ini, di sini juga terdapat banyak ya teman-teman untuk informasi bahwa armada kedua kami ini X Haryanto dengan nomor lambung 141 yang dulu berjulukan The Guardian, lalu selanjutnya Lovely Boy. Nah, untuk divisinya saya kurang paham nih, karena kemarin saya mengambil di garasi Pak Haji Haryanto yang ada di Tangerang. Ya, untuk proses pengecatan livery sudah dimulai ya teman-teman, dari bagian depan lalu dilanjutkan bagian belakang ya. Nanti akan dilanjutkan ke bagian yang berbentuk mata ini teman-teman. Nah, saya sih menganggapnya adalah si mata fokus gitu. Memang kadang-kadang teman-teman juga menanyakan, ini sang owner kayaknya suka ngegame ya, kayak bentuknya Asus gitu katanya. Sebenarnya pertama saya tidak pernah berpikir kok kayak, oh iya ya, kayak lambangnya Asus gitu kan. Cuma
pas saya ada komentar seperti itu, pas saya cari, mosok sih emang iya ya gitu. Oh ya ternyata hampir-hampir mirip lah. Cuma ya tidak masalah karena saya mengedepankan ikonik ya. Kalau mungkin saat ini banyak bus yang bertemakan robotik, dengan livery robotiknya yang bergaris-garis luar biasa indahnya itu. Akan tetapi saya pengen RA Trans 88 itu mempunyai ciri, oh ini gambarnya atau liverynya RA ini, jadi orang gampang mengenali. Kalau yang bergaris-garis robotik itu yang kekinian gitu, menurut saya hampir semua PO, semua hampir-hampir pariwisata itu hampir menggunakan livery seperti itu, sehingga tidak memiliki kesan khusus gitu. Nah makanya saya membuat livery ini insya Allah berbeda dengan yang lain, sehingga orang dengan mudahnya dapat mengenali RA Trans 88. Ini sudah dilakukan pengecatan dasar di bagian livery yang besar ya teman-teman, di sebelah kanan. Nah, saya rasa ini ya baru didasari saja, nanti akan didoubling berapa kali sehingga dapat menghasilkan warna yang pas atau warna yang cerah atau menyala gitu ya. Nah gitu. Nanti setelah kering teman-teman, kalau tidak salah ini solasi ini akan segera dilepas sehingga setiap garis merahnya itu akan terlihat jelas dan terlihat garang, dikarenakan nanti pada saat dilepas solasi kertas ini akan mencetak atau membuat batasan-batasan dari livery tersebut seperti itu. Nah ini sedang dilakukan perapian ya, mungkin ada garis atau solasi yang kurang lurus sehingga dari abangnya ini yang sedang melakukan pengecatan ini, mumpung belum terlanjur, makanya beliau rapikan dahulu ya teman-teman. Saya melihat pekerjaan di Pak Bejo ini untuk pengecatan bagus ya, cukup rapi, dan hasilnya untuk 01 kemarin juga alhamdulillah sesuai dengan keinginan, rapi sekali ya, rapi walaupun tidak seindah jika kita pesan di Adi Putra. Nah, tapi tidak masalah, namanya kita juga baru memulai bisnis, kita mulai dari yang kecil dulu sehingga kita tahu merasakan, oh ternyata dengan membeli unit yang second itu seperti ini rasanya. Nanti insya Allah jika memang ada rezeki, RA Trans sendiri akan berencana mengambil unit baru ya teman-teman. Mohon doa restunya aja teman-teman supaya RA Trans ini semakin berkembang dan maju ke depannya, sehingga bisa menghadirkan armada-armada terbaru atau armada yang bagus ya. Itu sih cita-cita saya. Oh ya teman-teman, sedikit informasi ini untuk unit kedua kita ini bermesin Hino ya, mesin Hino R260. Akan tapi jika di unit pertama kita itu menggunakan mesin dari Mercedes-Benz dengan kode mesin 1526. Saya juga kurang paham ini 1526 itu kode apa gitu. Akan tapi yang sedikit saya ketahui bahwa 15 itu 15 ton, terus 26-nya itu cc-nya ya, atau tenaga yang dihasilkan dari mesin tersebut. Nah, ini teman-teman sudah dilakukan doubling ya. Nah, doubling itu cat kedua, yang tadinya dasar, sekarang di kedua ya. Kita bisa lihat bahwa garisnya memang sudah terlihat atau ketebalan catnya sudah terlihat, sehingga kita bisa lihat bahwa benar-benar merahnya akan menyala gitu. Memang benar-benar menyala sih. Saya rasa unit ini akan rilis 3 minggu ke depan teman-teman ya, terhitung dari hari ini tanggal 11 ya, 11 Juni 2022. Mungkin 3 minggu lagi sudah siap mengaspal ya, bahasa gaulnya mengaspal gitu. Kalau untuk pengerjaan bodi sendiri dan interior, informasi dari Pak Bejo 2 minggu itu sudah selesai, sekitar tanggal 20-an ya,
25 apa 26 itu sudah selesai. Akan tetapi saya akan mengambil spare waktu sampai dengan tanggal 1 untuk melakukan perbaikan, baik itu kaki-kaki dan permesinan, kelistrikan, dan interior untuk bagian audio. Karena Aeratras ini akan mengedepankan kenyamanan dari penumpang atau penyewanya sendiri. Untuk operasional, mungkin 02 ini juga akan melakukan operasional di Tangerang ya, sama seperti di 01. Di unit 01 itu sudah beroperasi sejak 15 April 2022, yaitu di garasi Tangerang, tepatnya di Jalan Kiai Hasim, Cipondoh, Tangerang, Jawa Barat. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang mau melakukan perjalanan atau melakukan wisata bisa menghubungi Aeratras. Untuk nomor telepon ada tercantum di Instagramnya Aeratras, Facebook gitu juga ada semuanya di sana. Atau jika ingin berkunjung atau hanya sekedar melihat-lihat unitnya, dapat juga ke Pinang ya, Pinang Cipondoh, Tangerang Kota. Tepatnya di Jalan Kiai Hasim di belakang Masjid Istiqjab. Nah, poolnya di situ teman-teman. Untuk pool sendiri saat ini Aeratras belum bisa memiliki pool yang sendiri, sehingga kita di sana masih parkir atau mengepul di pool gabungan ya. Ada juga di sana teman-teman kita dari Rosik 27, langsung ada dari Radit, ada Inaratur, ada Suryatur. Nah, banyak bus di sana teman-teman. Alhamdulillah teman-teman di sana juga sangat support terhadap Aeratras. Lalu jika ada kendala-kendala juga teman-teman di sana sangat baik. Jadi apa untuk saat ini Aeratras sedikit gimana ya, merintis itu nggak masalah lah. Nah ini teman-teman, untuk bodi bagian depan, informasi yang saya dapatkan dan pintu kanan kiri dan atas itu akan dikerjakan belakangan pada saat mobil ini sudah dicat atau delivery bagian kanan kiri dan belakang. Menurut informasi dari Pak Bejo, akan diselesaikan kanan kiri dan belakang terlebih dahulu. Dikarenakan kemarin ada sedikit revisi terhadap kawal depan ya teman-teman, dan kaca belum kita tentukan, akan tapi saat ini sudah tidak apa-apa, kawal kita rubah sedikit sehingga memang dikerjakannya belakangan seperti itu, karena bagian samping sudah terlanjur dicat. Lalu saya minta untuk ada perombakan sedikit di bagian kawal di bagian depan, sehingga untuk kanan dan kiri dan belakang diselesaikan terlebih dahulu, begitu teman-teman. Untuk proses delivery sendiri saat ini sudah hampir selesai teman-teman. Jika sudah selesai, kemungkinan ini akan menunggu kering terlebih dahulu, lalu selanjutnya akan disiram atau disemprot dengan clear pertama atau vernis ya teman-teman, sejenis cat juga, akan tetapi dia lebih bersifat ke bening gitu, jadi menimbulkan kesan mengkilap gitu teman-teman. Untuk saat ini ya menurut saya sudah bagus. Nah, ini di sebelah bawah ini memang sengaja teman-teman tidak dipepetkan dengan garis, dikarenakan nanti ada aksen merah juga, akan tapi sedikit lebih tua, atau saya bisa bilang merah marun ya. Kalau ini kan merah Ferrari atau merah menyala, nanti akan diberikan aksen kecil yaitu berwarna merah marun, sehingga terlihat lebih tajam, warnanya akan sedikit lebih galak gitu teman-teman. Nah ini teman-teman, untuk yang saya bilang tadi bahwa di bawahnya akan dilakukan
pengecatan aksen dengan merah yang sedikit lebih tua atau merah marun ya. Nah ini sudah dilakukan setelah tadi livery utamanya sudah kering, lalu ditutup lagi dengan solasi kertas, lalu ditutup lagi dengan koran. Nah seperti itu, masih prosesnya masih sama-sama seperti awal bagaimana sebelum livery ini dicat atau digaris atau dimal ya, seperti itu bahasanya. Pengerjaannya sangat cepat ya. Untuk ini sebenarnya video ini kita potong-potong. Untuk pengecatan sendiri memakan waktu hampir 3 hari ya teman-teman, sampai dengan sehari ini. Nah ini dia teman-teman, setelah dilakukan pernis atau clear pertama ya teman-teman, kita bisa lihat, wih mantap, bisa sudah terlihat mengkilat. Nah ini teman-teman, kita bisa lihat bahwa di livery itu ada merah Ferrari, lalu ada merah yang agak sedikit gelap, itulah yang saya bilang aksen kemarin. Begitu, kita bisa melihat bahwa catnya rapi ya teman-teman, rapi. Ini baru pernis pertama loh, untuk pernis pertama aja sudah kelihatan mengkilatnya seperti baru. Malah saya tidak menyangka sampai sebagus ini ya. Cuma memang 01 kemarin juga memang bagus banget sih hasilnya untuk pengecatannya sendiri. Sebagai informasi bahwa cat dari Pak Bejo itu menggunakan siken dan blinken lah. Jadi ada perpaduan. Menurut beliau, jika keduanya dipadukan itu akan menghasilkan cat yang bagus, tahan lama dan awet. Nah seperti itu. Bagaimana teman-teman? Menurut teman-teman, saya rasa teman-teman sangat puas. Kepada teman-teman owner bus juga, mungkin saya bisa merekomendasikan untuk ke body repair Pak Bejo, karena di samping harganya ya sedikit murah, akan tapi hasil pengerjaannya juga tidak mengecewakan ya teman-teman. Saya rasa walaupun saya pemula, akan tapi saya merasa puas gitu. Rata-rata di sini pelanggannya dari Pak Haji Arianto, terus dari In88, lalu ada beberapa juga unit dari Ranajau ya, sering mengecat di sini atau merepaint unit-unit mereka di sini. Jadi saya rasa tidak perlu diragukan lagi bahwa memang hasilnya sangat memuaskan seperti. Ya ini teman-teman, bagian depannya baru didempul ya teman-teman. Informasi dari Pak Bejo sendiri pada tanggal 15 baru akan dilakukan pengecatan setelah pendempulannya selesai di bagian depan dan bagian atas. Ya ini dia teman-teman, body samping kanan dan kiri sudah dilakukan pengecatan pernis atau clear ya. Sudah terlihat garang, memang sedikit agak berbeda dengan 01, dikarenakan aksen putihnya memang sengaja kita hilangkan untuk menambah kesan galak. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon doa restunya agar Era Trust menjadi PO yang besar dan berkembang. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.